Dengan berlatih napas, kita akan memperbaiki emosi. Ketika emosi kita lebih stabil, tadi kita dalam bersyukur itu lebih gampang. Ketika kita menyadarinya, ketika kita memaknainya, nafas itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada setiap manusia tanpa pilih-pilih. Setiap tarikan dan hembusan napas kita sadari bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Itu adalah Rahman Rahimnya Allah yang melalui napas kita itu. Nanti ketika di dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah kesadaran, maka setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Iya, gimana nih Mas, bulan puasanya sebulan penuh ini lancar ya Mas? Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah bahagia. lancar. Nggak kerasa nih teman-teman, sebentar lagi atau bahkan besok atau lusa ya, tinggal nunggu keputusan dari Kementerian Agama, kita akan merayakan Idul Fitri. Iya, Hari Raya Idul Fitri. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Fitri nih Mas, Ya. gimana kalau kita refleksi Mas tentang ngaji pernapasan ini, supaya mungkin diingetin lagi ya, supaya kan biasanya kita kalau Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Ya. Nah, kembali ke fitrah, kembali suci lagi kayak ya terlahir secara baru lagi gitu. Jadi berbicara tentang refleksi, selama 1 bulan lamanya ini kurang lebih ya, kita sudah riyadhah ini, sudah latihan. Latihan baik secara fisik maupun secara psikologis dan secara spiritual atau ruhani. Jadi secara fisik kita apa? Secara fisik kita berlatih untuk mengendalikan diri kita. Secara fisik, puasa itu akan sangat bermanfaat untuk, sesuai dengan video-video yang kita bahas kemarin-kemarin, puasa itu akan kayak merestart diri kita. Merestart. 11 bulan lamanya diri kita makan, minum mungkin tanpa terkendali. Nah, di bulan puasa ini tubuh kita dilakukan maintenance. Jadi kalau sepeda motor itu ada maintenance-nya. Misal jalan terus 2 bulan, kan ada waktu 1 hari untuk dia di maintenance, di servis, diganti olinya, diperbaiki kelistrikannya mungkin, atau mesin-mesinnya yang kurang bagus atau yang kurang benar nanti diperbaiki. Sama mesin tubuh kita juga demikian. Kemudian secara psikologis kita alhamdulillah sudah praktek, setidaknya bagi teman-teman yang sudah praktek. Nah, bagi yang belum silahkan untuk diamalkan setelah menonton video ini. Harapan kita langsung dipraktekkan. Biar apa? Biar memperoleh manfaat positif sebagaimana teman-teman yang sudah praktek selama 1 bulan ini. Latihan napas lambat, sedikit, dalam, dengan penuh kesadaran. Nah, gitu ya. Nah, secara psikologis, latihan napas yang kita lakukan ini, dia akan membantu kita untuk mengendalikan emosi kita. Jadi yang biasanya gampang marah, yang biasanya nesunan, yang biasanya emosinya terlalu, dinamikanya itu terlalu fluktuatif, naik turunnya sangat tidak terkendali. Dengan berlatih napas pulih ini, dengan berlatih napas lambat, sedikit, dalam, dengan penuh kesadaran tentunya, itu akan mempengaruhi psikis kita. Jadi kita lebih adem, lebih kalem, lebih ya so good lah secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian secara ruhani atau secara spiritual, puasa ini tentu adalah latihan atau tadi ya riyadhah kita, tidak hanya fisik, tidak hanya psikis, tapi juga secara ruhani. Kita berlatih untuk sabar, berlatih untuk qanaah, menerima, ya kan? Kita berlatih untuk bisa lebih berlapang dada dan sebagainya. Itu adalah latihan. Jadi selama 12 jam kita berlatih itu. Kemudian bagaimana nanti
itu bisa terjadi selama 30 hari dan tidak hanya berhenti di 30 hari puasa ini, tapi bisa harapannya adalah bisa berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Iya. Jadi emosi kita bisa lebih terkendali, kemudian secara secara spiritual ya. Kalau secara psikis kita mengusahakan supaya emosi kita lebih terkendali, nanti insya Allah secara spiritual ya kita lebih mudah bersabar, lebih mudah nerimo atau qanaah, lebih mudah bersyukur. Maka kenapa latihan napas ini sangat saya anjurkan ya, sangat kita anjurkan di ngaji napas ini, karena dengan berlatih napas kita akan memperbaiki emosi kita. Ya, salah satunya memperbaiki emosi. Nanti bonusnya adalah kesehatan fisik. Itu bonus. Nah, ketika emosi kita lebih stabil, tadi kita dalam bersyukur itu lebih gampang, dalam berqanaah lebih gampang. Nah, sehingga harapan kita bahwa ketika kita gampang syukur, lebih gampang qanaah, lebih gampang bersabar, akhirnya kita lebih gampang bertawakal. Kita lebih gampang menyerahkan diri kita seutuhnya ini kepada Allah. Kan latihan napas itu kalau kita maknai lebih dalam, dia kan tidak hanya sekedar menarik oksigen dan mengembuskan CO2 ya. Jadi secara lebih dalam latihan napas ini, tarik napas lebih lambat, hembuskan lebih lambat, kemudian dengan penuh kesadaran kita itu tahu bahwa yang kita tarik, yang kita punyai itu bukan punya kita sebenarnya. Ya kan tidak lama setelah itu langsung kita hembuskan. Ya kan? Kita tarik oksigen, kita terima itu Rahman Rahimnya Allah. Kemudian setelah itu kita tahu, kita sadar bahwa oh ini tidak mungkin kita hanya mau menerima terus. Kita harus memberikan, kita harus Mengembalikannya. Jadi apa yang kita terima segera kita kembalikan. Nah, itu adalah salah satu mekanisme bahwa penyadaran diri kita, penyadaran kepada kita bahwa oh ternyata napas pun ya, yang mungkin ketika kita tidak menyadari napas kita menganggap oh itu adalah sesuatu yang otomatis begitu saja. Bukankah memang napas itu bawaan kita sejak dulu lahir, itu sejak lahir mekanisme yang otomatis ya memang ya. Tetapi ketika kita menyadarinya, ketika kita memaknainya, nafas itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada setiap manusia tanpa pilih-pilih. Tanpa pilih-pilih, iya. Berarti ya dalam artian menurut saya selama bulan puasa ini ketika dibarengi dengan latihan nafas itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Iya kan, sangat banyak sekali. Kalau misalkan di hari-hari biasa kita kan kadang makannya nggak kontrol, terus ya dan lain-lainnya juga mesti nggak kontrol. Jadi asupan tubuhnya juga agak kurang baik gitulah. Iya, jadi kalau makan kita terlalu banyak, tentu berlatih napas itu akan sulit ya. Iya, berpengaruh Tidak banget. semudah ketika kita dalam keadaan perut kosong ketika berpuasa. Makanya ini tuh bulan yang Masya Allah sekali, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa untuk kan saya katakan merestart tubuh. Iya, merestart tubuh. Iya. Nanti mungkin kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan itu bisa. Tapi kan agak susah karena puasanya sendirian. Iya. Maksudnya jarang temennya ya. Mungkin puasa sunnah kan puasa bisa. sunnah. Tapi kalau bulan Ramadan ini kan semua berpuasa. Ya, hampir semua kan berpuasa kecuali memang yang haid, untuk perempuan yang haid ya. Nah, itu kan memang enggak. Tapi kan ya selain itu dan orang-orang yang sakit ya, selain itu kan diwajibkan untuk kita berpuasa. Jadi temennya banyak, lebih mudah kalau mau latihan apa sambil berpuasa itu lebih mudah, nggak berat karena temennya banyak itu tadi. Jadi untuk merestart tubuh kita. Iya, itu betul. tadi. Kalau dikatakan hakikat dari pernafasan ya itu tadi ya Mas. Jadi kita itu menarik nafas, menerima dan kita hembuskan kembali, itu kita mengembalikannya. Yaitu kita bisa memaknai juga itu adalah hubungan kita dengan alam semesta ini. Jadi ketika
kita menarik napas, kita memperoleh oksigen dari semesta kan, kita menerima oksigen dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari tanam-tanaman sekitar. Kemudian kita kembalikan lagi dalam bentuk CO2, dan CO2 itu nanti akan diserap lagi oleh tanam-tanaman, diserap lagi, diolah dalam siklus semesta, dan nanti kembali kepada kita dalam bentuk oksigen lagi. Itu adalah siklus. Iya. Nah, itu hubungan kita dengan alam semesta. Kalau memaknai hubungan kita dengan Allah dalam hal pernapasan ini, setiap tarikan dan hembusan napas kita sadari bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Itu adalah rahman rahimnya Allah yang melalui napas kita itu. Jadi nggak perlu kita terlalu golei atau mencari nikmat Allah, itu nggak usah jauh-jauh. Di setiap napas kita itu adalah kasih sayang Allah. Ya, coba kita bayangkan, mungkin di luar sana ya, saudara-saudara kita yang di rumah sakit yang menggunakan ventilator, yang nanti mungkin kalau dicek SpO2-nya itu kurang dari 95 misalnya, itu napas saja kesusahan loh. Napas saja kesusahan, maka sehingga harus pakai ventilator dan lain sebagainya, alat bantu yang lain. Nah, kita yang sehat-sehat ini sangat wajib bagi kita untuk mensyukuri tarikan dan hembusan yang diberikan oleh Allah itu. Ya, kita tanpa ada halangan, tanpa ada kesusahan dalam melakukan napas ini. Maka kalau kita tidak menyadari setiap tarikan dan hembusan napas kita, ya kita namanya kufur nikmat itu. Jadi kufur nikmat itu tidak harus jauh-jauh. Misal, kamu baru punya rumah, baru mau mensyukuri, kita harus punya mobil dulu, punya kendaraan dulu, baru bersyukur. Enggak. Kita sudah bisa bernapas ini, bangun tidur, otot kita masih bisa kita gerakkan, ya, kaki kita masih bisa kita buat untuk melangkah. Kemudian napas kita masih, tarik hembusnya masih lancar. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri pada saat itu juga, dan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Ya, gitu. Berkesan sekali. Ya, jadi ketika kita melakukan latihan pernafasan, jangan lupa untuk dasar ini selalu kita ingat. Dalam artian kita ini bernafas ya seenggaknya untuk berzikir tadi ya, mengingat kembali, terus berkaitan atau berhubungan dengan alam semesta kayak gitu untuk diri kita sendiri. Nah, ntar bonusnya itu adalah kesehatan kita akan membaik. Sehat. Nanti secara fisik, kalau kesehatan kita secara fisik membaik, itu adalah salah satu bonusnya. Yang punya problem lambung membaik, yang punya problem dengan pencernaan membaik, dan lain sebagainya. Itu adalah bonus. Tapi tujuan utamanya dari latihan napas ini adalah apa sih? Menyadarkan kita, sadari napas kita. Ayo kita bareng-bareng kita sadari napas kita rasakan betul-betul setiap tarikan dan hembusannya. Kita rasakan betul-betul, kita sadari betul-betul. Nanti ketika di dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah kesadaran, maka setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah zikir. Kalau setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah zikir, maka setiap saat kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, nggak ada kata terlambat untuk memulainya. Kalau misalkan ada yang belum memulai nih, kemarin-kemarin masih bolong-bolong atau bahkan belum sama sekali, belum ada kata terlambat. Insya Allah kita bisa dipertemukan lagi ya Mas di Ramadan berikutnya. Nah, habis itu jangan sia-siakan nih teman-teman. Atau ya mulai besok dilatih terus, nggak mesti dalam keadaan puasa, yang penting diusahakan. Yang penting diusahakan. Ya. Cukup ya Mas ya? Oke, teman-teman, sebelumnya kami dari Manajemen Tasawuf Indonesia mengucapkan, khususnya kita dari Ngaji Napas ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Selamat menikmati masa-masa bersama keluarga, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Ya, cukup ya Mas. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.